Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah sepasang suami istri, Arif dan Sari. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 5 tahun. Namun hingga saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Kerinduan mereka akan hadirnya seorang anak begitu mendalam hingga mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan anugerah tersebut. Arif dan Sari adalah pasangan yang dikenal ramah dan sederhana oleh penduduk desa. Mereka menjalani hidup dengan bekerja sebagai petani dan pengrajin anyaman. Meski begitu, ketidakberadaan seorang anak di tengah-tengah mereka menjadi beban tersendiri yang tak terkatakan. Tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar pun semakin membuat mereka terpuruk dalam keinginan yang tak kunjung terwujud. Di tengah keputusasaan mereka, datanglah sebuah tawaran dari seorang lelaki asing yang tampak misterius. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Arjuno, seorang pemimpin sekte yang menjanjikan kekuatan gaib untuk mewujudkan segala keinginan, termasuk keinginan untuk memiliki keturunan. Namun, janji yang ditawarkan oleh Ki Arjuno bukanlah janji biasa. Janji itu melibatkan sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan daripada yang bisa dibayangkan oleh Arif dan Sari. Mereka dihadapkan pada pilihan yang mengerikan: mengikuti ajaran sekte yang menyembah kekuatan kegelapan, atau selamanya hidup dalam kehampaan tanpa keturunan. Suatu hari, saat Arif sedang bekerja di sawah, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalan, mengamati dirinya dengan tatapan tajam. Lelaki itu tampak berbeda dari penduduk desa pada umumnya. Ada sesuatu yang aneh dan menakutkan pada dirinya. Rambutnya yang panjang dan beruban, serta sorot matanya yang tajam, membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, lelaki itu menghampiri Arif. "Kau Arif bukan?" tanyanya dengan suara berat yang terdengar penuh wibawa. Arif mengangguk ragu. "Benar Pak, ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku tahu betapa kau dan istrimu merindukan seorang anak." Arif terkejut. "Bagaimana Anda bisa tahu?" "Aku tahu banyak hal," jawab lelaki itu dengan nada penuh teka-teki. "Aku bisa membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagaimana Anda bisa membantu saya?" Ki Arjuno mendekat dan menatap Arif dalam-dalam. "Ada kekuatan di dunia ini yang bisa memberikan segala keinginanmu. Namun untuk itu kau harus bersedia memberikan sesuatu sebagai gantinya." "Memberikan sesuatu? Maksud Anda apa?" Arif semakin bingung. "Sebuah ritual yang akan mengikat jiwamu pada kekuatan kegelapan. Jika kau setuju, aku bisa membawamu dan istrimu kepada pemimpin sekte yang lebih berkuasa, yang bisa membantumu memiliki anak. Namun setelah itu hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Arif merasa merinding mendengar kata-kata Ki Arjuno. Tawaran itu terdengar menakutkan, namun di satu sisi, ia merasa tertarik. Hasratnya untuk memiliki seorang anak begitu kuat sehingga ia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Ki Arjuno tampaknya bisa membaca pikiran Arif. "Pikirkanlah dengan baik. Aku akan kembali besok untuk mendengar keputusanmu." Setelah berkata demikian, Ki Arjuno meninggalkan Arif yang masih diliputi kebingungan dan rasa takut. Sepanjang hari itu, pikiran Arif terus dipenuhi oleh tawaran yang baru saja didengarnya. Malamnya, saat makan malam bersama Sari, Arif menceritakan pertemuannya dengan Ki Arjuno. Sari terdiam sejenak, kemudian bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang kau pikirkan tentang itu, Mas? Bukankah itu terdengar seperti sesuatu yang berbahaya?" Arif mengangguk. "Aku tahu, tapi aku benar-benar ingin kita memiliki anak, Sari. Aku ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Mungkin ini adalah satu-satunya cara." Sari merasa hatinya tersayat mendengar kata-kata suaminya. Ia juga merindukan kehadiran seorang anak, tetapi tawaran itu terdengar begitu mengerikan. Namun, melihat tekad yang terpancar dari wajah Arif, Sari akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah Mas, jika kau merasa ini adalah jalan yang harus kita tempuh, aku akan mendukungmu. Tapi kita harus sangat berhati-hati." Keesokan harinya, Ki Arjuno kembali seperti yang dijanjikan. Arif dan Sari telah memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, meski hati mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan.
Dengan senyum puas, Ki Arjuno mengajak mereka untuk mengikuti perjalanan menuju tempat pemimpin sekte berada. Ki Arjuno membawa Arif dan Sari ke sebuah tempat yang terletak jauh di dalam hutan. Perjalanan mereka memakan waktu berjam-jam, melewati jalanan yang semakin lama semakin sempit dan jarang dilewati orang. Sepanjang perjalanan, perasaan tidak nyaman terus menghantui Arif dan Sari, namun mereka berusaha menepisnya demi tujuan mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampak angker. Bangunan itu dikelilingi oleh pepohonan besar dan semak belukar, membuatnya hampir tidak terlihat dari luar. Ki Arjuno memimpin mereka masuk ke dalam bangunan tersebut, melewati pintu kayu besar yang berderit saat dibuka. Di dalam bangunan itu, suasananya sangat gelap dan suram. Hanya ada beberapa lilin yang menyala, memberikan penerangan yang redup dan menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Arif dan Sari merasa bulu kuduk mereka meremang saat melangkah masuk. Di dalam ruangan utama, mereka disambut oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajah mereka. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh dan menakutkan. Ki Arjuno membungkuk hormat kepada salah satu orang yang berdiri di dekat altar, yang tampaknya adalah pemimpin sekte tersebut. "Mereka telah datang, Tuan," katanya dengan nada hormat. Pemimpin sekte itu mengangguk dan menatap Arif dan Sari dengan tatapan dingin. Wajahnya tertutup sebagian oleh tudung jubahnya, hanya menyisakan mata yang tajam dan penuh kuasa. "Kalian telah membuat keputusan yang berani," kata pemimpin sekte itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Ritual ini akan mengikat jiwa kalian pada kekuatan kegelapan. Apakah kalian siap untuk menerima konsekuensi dari keputusan ini?" Arif dan Sari saling berpandangan. Meskipun hati mereka diliputi ketakutan, mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang telah mereka pilih. Dengan suara mantap, Arif menjawab, "Kami siap." Pemimpin sekte itu mengangguk lagi. "Baiklah, ritual akan dimulai sekarang." Ki Arjuno dan anggota sekte lainnya mulai membentuk lingkaran di sekitar altar. Sementara pemimpin sekte mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Arif dan Sari. Suasana di ruangan itu semakin tegang, dan cahaya lilin tampak berkedip-kedip seiring dengan mantra yang diucapkan. Saat mantra semakin kuat, Arif dan Sari merasakan getaran yang aneh di seluruh tubuh mereka. Altar di tengah ruangan mulai bergetar, dan lambat laun, sebuah bayangan hitam besar muncul dari dalam altar tersebut. Bayangan itu tampak seperti sosok yang mengerikan dengan tanduk di kepalanya dan mata merah yang menyala. Bayangan itu melayang-layang di atas altar, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat semua orang di ruangan itu gemetar. Pemimpin sekte berhenti mengucapkan mantra dan berbicara kepada bayangan tersebut. "Oh, penguasa kegelapan, kami memohon kekuatanmu untuk mengabulkan keinginan dari pasangan ini. Mereka bersedia mengikat jiwa mereka padamu sebagai tanda kesetiaan." Bayangan itu tampak tersenyum, dan suaranya bergema di seluruh ruangan. Keinginan mereka akan terkabul, tetapi sebagai gantinya, mereka harus memberikan darah mereka sebagai persembahan. Arif dan Sari terkejut mendengar syarat tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa ritual ini akan melibatkan darah mereka. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Ki Arjuno dan anggota sekte lainnya sudah menghampiri mereka, membawa pisau kecil yang tajam. "Jangan takut," kata Ki Arjuno dengan suara lembut namun menakutkan. "Ini hanya bagian dari ritual, kalian akan baik-baik saja." Dengan tangan gemetar, Arif dan Sari menerima pisau tersebut dan memotong telapak tangan mereka, membiarkan darah mengalir ke dalam mangkuk yang telah disiapkan di altar. Darah mereka bercampur di dalam mangkuk, dan pemimpin sekte itu mengambil mangkuk tersebut, menuangkannya ke dalam sebuah guci yang dihias dengan simbol-simbol aneh. Setelah itu, bayangan hitam di atas altar menghilang, dan suasana di ruangan itu kembali tenang. Pemimpin sekte mengangkat guci tersebut dan memberikannya kepada Arif dan Sari. "Minumlah ini," kata pemimpin sekte dengan nada penuh perintah. Arif dan Sari merasa ngeri, namun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mengambil guci tersebut dan meminum cairan merah yang ada di dalamnya. Rasa cairan itu pahit dan panas, membuat tenggorokan mereka terasa terbakar.
Setelah meminum cairan tersebut, mereka merasa tubuh mereka menjadi lemas dan pusing. Dunia di sekitar mereka mulai berputar, dan akhirnya mereka terjatuh ke lantai, kehilangan kesadaran. Arif dan Sari terbangun di tempat tidur mereka, di rumah kecil mereka di desa. Kepala mereka terasa berat, dan tubuh mereka masih lemas. Mereka merasa bingung dan tidak yakin apakah kejadian di malam sebelumnya adalah mimpi atau kenyataan. Namun, ketika mereka melihat telapak tangan mereka yang terluka dan masih berdarah, mereka menyadari bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Mereka telah melakukan ritual mengerikan itu, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Beberapa minggu setelah ritual tersebut, Sari mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa mual setiap pagi, dan siklus menstruasinya tiba-tiba berhenti. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan bahagia, ia memeriksakan diri ke bidan desa. Hasilnya, Sari dinyatakan hamil. Kabar kehamilan Sari menyebar dengan cepat di desa, dan pasangan itu menerima banyak ucapan selamat dari tetangga dan kerabat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arif dan Sari merasakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu bahwa anak yang dikandung Sari bukanlah anak biasa. Anak itu adalah hasil dari perjanjian gelap yang mereka buat dengan kekuatan kegelapan. Seiring dengan berjalannya waktu, kehamilan Sari berlangsung dengan normal. Namun, setiap malam, mereka selalu diganggu oleh mimpi buruk yang menakutkan. Dalam mimpi itu, mereka melihat bayangan hitam yang pernah mereka temui di altar, tertawa dengan suara yang mengerikan sambil menunjukkan wajah anak yang belum lahir dengan mata merah yang menyala. Arif dan Sari merasa semakin tertekan oleh mimpi-mimpi tersebut, dan kesehatan mental mereka mulai terganggu. Mereka menjadi paranoid dan sering berdebat satu sama lain karena hal-hal sepele. Suatu malam, ketika Sari sedang tidur, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia merasa bingung karena bayinya belum lahir. Dengan hati-hati, ia bangun dari tempat tidur dan mengikuti suara tangisan itu. Suara itu membawanya ke ruang tengah, di mana ia melihat sosok bayangan hitam yang pernah ia temui di altar. Bayangan itu tampak menggendong seorang bayi dengan mata merah yang menyala. "Ini adalah anakmu," kata bayangan itu dengan suara yang menakutkan. "Anak ini adalah milikku, dan aku akan datang untuk mengambilnya ketika saatnya tiba." Sari berteriak ketakutan dan segera terbangun dari mimpi buruknya. Namun, perasaan ketakutan itu tidak hilang begitu saja. Ia merasakan kehadiran bayangan itu masih ada di sekitar rumah mereka, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Ketakutan dan tekanan yang dialami Arif dan Sari semakin parah. Mereka merasa tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka, dan mimpi buruk yang mereka alami setiap malam membuat mereka merasa putus asa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali menemui Ki Arjuno, berharap bisa mendapatkan jawaban atau setidaknya bantuan untuk mengatasi situasi mengerikan ini. Mereka mencari Ki Arjuno di tempat pertama kali mereka bertemu, namun lelaki tua itu tidak ada di sana. Setelah berkeliling desa dan bertanya pada beberapa penduduk, mereka akhirnya mendapat informasi bahwa Ki Arjuno tinggal di sebuah rumah tua yang tersembunyi di pinggir desa. Dengan perasaan cemas, Arif dan Sari mendatangi rumah tersebut. Rumah itu tampak tak terurus, dengan dinding yang sudah kusam dan jendela yang pecah. Mereka mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Ki Arjuno membukakan pintu dengan senyum misterius yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Aku tahu kalian akan kembali," kata Ki Arjuno sambil mempersilakan mereka masuk. Arif dan Sari duduk di ruang tamu yang gelap dan berdebu. Mereka merasa tidak nyaman, namun mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Kami membutuhkan bantuan Anda," kata Arif dengan suara gemetar. "Setelah melakukan ritual itu, kami merasa selalu diawasi oleh sesuatu yang mengerikan. Kami bermimpi buruk setiap malam, dan kami merasa semakin tertekan." Ki Arjuno hanya tersenyum tipis. "Itulah harga yang harus kalian bayar untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kekuatan kegelapan yang kalian ikuti tidak akan pernah melepaskan kalian begitu saja." Sari menangis terisak-isak. "Tapi kami tidak bisa hidup seperti ini, Pak. Kami tidak bisa terus merasa ketakutan setiap hari.
Ki Arjuno menghela napas panjang. Aku mengerti penderitaan kalian. Namun, kalian sudah membuat perjanjian yang tidak bisa diingkari. Bayangan hitam yang kalian lihat adalah penguasa kegelapan yang telah memberi kalian apa yang kalian minta. Dia telah menanamkan jiwanya dalam anak yang kau kandung, Sari. Ketika anak itu lahir, dia akan datang untuk mengambilnya. Sari terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak, aku tidak akan membiarkan anakku diambil oleh makhluk itu. Arif menggenggam tangan Sari, mencoba menenangkannya meski hatinya juga diliputi rasa takut. Apakah tidak ada cara untuk membatalkan perjanjian itu? Tanyanya dengan suara putus asa. Ki Arjuno terdiam sejenak lalu berkata, ada cara namun sangat berbahaya. Kalian harus menghadapi penguasa kegelapan itu sendiri dan memintanya untuk membatalkan perjanjian. Namun, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Banyak yang mencoba, namun tak ada yang berhasil. Arif dan Sari saling berpandangan, tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa membiarkan anak mereka diambil oleh makhluk mengerikan itu. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk menghadapi penguasa kegelapan dan memohon agar perjanjian itu dibatalkan. Ki Arjuno memberi mereka petunjuk tentang bagaimana cara memasuki alam kegelapan di mana penguasa itu bersemayam. Mereka harus melakukan ritual tertentu di malam hari, pada saat bulan purnama, di tempat yang jauh dari keramaian. Ritual ini akan membuka gerbang menuju alam kegelapan dan memungkinkan mereka untuk bertemu dengan penguasa kegelapan. Malam itu, dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan tekad, Arif dan Sari mengikuti instruksi yang diberikan oleh Ki Arjuno. Mereka pergi ke sebuah hutan terpencil di luar desa dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual tersebut. Setelah semuanya siap, mereka mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh Ki Arjuno. Seiring dengan diucapkannya mantra, angin mulai berhembus kencang, dan langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mereka merasakan tanah di bawah mereka bergetar, dan perlahan-lahan, sebuah gerbang hitam besar muncul di depan mereka. Gerbang itu tampak menakutkan, dengan ukiran-ukiran aneh yang bersinar merah di permukaannya. Arif dan Sari saling menggenggam tangan dengan erat, lalu melangkah masuk ke dalam gerbang tersebut. Di dalam gerbang, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Langitnya gelap tanpa bintang, dan tanahnya dipenuhi oleh kabut tebal yang berwarna merah. Suasana di sana begitu menakutkan, seolah-olah mereka berada di dalam neraka. Mereka melangkah dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak yang terbuat dari batu-batu hitam. Di sekitar mereka, terdengar suara-suara aneh dan tawa menyeramkan yang membuat mereka merasa merinding. Namun, mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan, mencari penguasa kegelapan yang bisa membatalkan perjanjian mereka. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah istana besar yang tampak seperti terbuat dari bayangan. Istana itu memancarkan aura jahat yang begitu kuat, membuat Arif dan Sari merasa gemetar. Namun, mereka tahu bahwa inilah tujuan mereka. Mereka memasuki istana tersebut dan menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan patung-patung mengerikan. Di tengah ruangan, duduk di atas sebuah singgasana yang terbuat dari tengkorak, adalah penguasa kegelapan yang pernah mereka lihat dalam mimpi. Sosok itu tampak lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan tajam, dan suaranya menggema di seluruh ruangan saat ia berbicara. Kalian kembali, kata penguasa kegelapan dengan suara yang membuat darah mereka berdesir. Apa yang membuat kalian berani datang ke hadapanku? Dengan suara gemetar Arif menjawab, kami memohon agar perjanjian itu dibatalkan. Kami tidak bisa membiarkan anak kami diambil olehmu. Penguasa kegelapan tertawa keras. Kalian benar-benar bodoh. Perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Jiwa anak itu adalah milikku, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Sari mulai menangis. Tolong, jangan ambil anak kami. Kami bersedia melakukan apa saja asalkan kau membatalkan perjanjian itu. Penguasa kegelapan tampak berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan memberikan kalian satu kesempatan. Aku akan memberi kalian sebuah tugas.
Jika kalian berhasil menyelesaikan tugas itu, aku akan mempertimbangkan untuk membatalkan perjanjian. Tapi jika kalian gagal, jiwa anak kalian akan menjadi milikku selamanya." Arif dan Sari merasa sedikit lega, meski mereka tahu bahwa tugas yang diberikan oleh penguasa kegelapan pasti akan sangat berbahaya. "Apa tugas itu?" tanya Arif dengan suara mantap. Penguasa kegelapan tersenyum licik. "Kalian harus membawa aku sebuah benda yang disebut hati hitam. Benda ini tersembunyi di dalam hutan terlarang yang dijaga oleh makhluk-makhluk mengerikan. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan ketekunan yang bisa menemukannya." Arif dan Sari merasa ngeri mendengar tugas tersebut, namun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mengangguk, menandakan kesediaan mereka untuk menjalankan tugas itu. Dengan petunjuk yang diberikan oleh penguasa kegelapan, Arif dan Sari memulai perjalanan mereka menuju hutan terlarang. Hutan itu terletak di ujung alam kegelapan, dan hanya bisa dicapai setelah melewati berbagai rintangan yang mengerikan. Perjalanan mereka penuh dengan bahaya. Mereka harus menghadapi makhluk-makhluk kegelapan yang berusaha menghalangi mereka, serta jebakan-jebakan yang dipasang di sepanjang jalan. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, mereka terus maju, meskipun tubuh mereka sudah lelah dan terluka. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di hutan terlarang. Hutan itu dipenuhi oleh pohon-pohon besar dengan cabang-cabang yang tampak seperti tangan yang ingin meraih mereka. Di dalam hutan, suasananya begitu gelap sehingga mereka hampir tidak bisa melihat apa-apa. Namun, mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penguasa kegelapan, mencari hati hitam yang tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan tersebut. Mereka berjalan dengan hati-hati, mendengarkan suara-suara aneh yang terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba, Sari merasakan ada sesuatu yang bergerak di dekat kakinya. Ia berteriak saat melihat seekor ular besar yang melilit kakinya. Arif segera mengambil tongkat dan mencoba mengusir ular itu, namun ular tersebut tampak sangat kuat. Dengan susah payah, Arif berhasil membunuh ular itu, namun mereka sadar bahwa bahaya di hutan ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, berusaha menghindari makhluk-makhluk yang mengintai mereka dari kegelapan. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak tebal. Di dalam gua itulah hati hitam tersembunyi. Dengan perasaan cemas, mereka memasuki gua tersebut dan menemukan sebuah altar kecil dengan sebuah benda berwarna hitam di atasnya. Benda itu tampak seperti sebuah kristal berbentuk hati, yang memancarkan cahaya redup berwarna merah. Hati hitam itu tampak begitu indah sekaligus menakutkan, memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat. Arif dan Sari mengambil hati hitam dengan hati-hati. Namun saat mereka melakukannya, gua itu mulai bergetar. Mereka merasa ada sesuatu yang besar dan mengerikan sedang mendekati mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka segera keluar dari gua dan berlari sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari makhluk yang sedang mendekati mereka. Namun, makhluk itu tampak sangat cepat. Sebuah bayangan besar muncul dari dalam gua, mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Arif dan Sari berlari sekuat tenaga, namun mereka merasa makhluk itu semakin dekat. Mereka bisa merasakan nafas panas makhluk itu di belakang mereka. Namun, tepat saat mereka hampir tertangkap, tiba-tiba bayangan itu menghilang, dan mereka menemukan diri mereka berada di luar hutan terlarang. Mereka terengah-engah dan merasa sangat lelah. Namun mereka berhasil membawa hati hitam yang diminta oleh penguasa kegelapan. Dengan tubuh yang penuh luka dan perasaan campur aduk antara lega dan takut, mereka kembali ke istana kegelapan untuk menyerahkan hati hitam tersebut. Setelah kembali ke istana kegelapan, Arif dan Sari menyerahkan hati hitam kepada penguasa kegelapan. Makhluk itu tersenyum licik saat menerima benda tersebut. "Kalian telah berhasil membawa hati hitam ini," kata penguasa kegelapan dengan suara yang penuh kekuasaan. "Aku kagum dengan keberanian dan ketekunan kalian. Oleh karena itu, aku akan mempertimbangkan untuk membatalkan perjanjian kalian." Arif dan Sari merasa lega mendengar kata-kata tersebut.
Namun, mereka tahu bahwa penguasa kegelapan ini bukanlah makhluk yang bisa dipercaya sepenuhnya. Mereka masih merasa cemas, menunggu keputusan akhir dari makhluk itu. Penguasa kegelapan merenung sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku akan membatalkan perjanjian kalian. Anak kalian tidak akan menjadi milikku. Namun, ingatlah bahwa keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kalian telah mengikat jiwa kalian dengan kegelapan, dan meskipun perjanjian ini dibatalkan, kalian tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari bayanganku." Arif dan Sari hanya bisa mengangguk, menerima keputusan tersebut. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan melakukan ritual ini, namun mereka bersyukur bahwa anak mereka tidak akan diambil oleh penguasa kegelapan. Dengan satu gerakan tangan, penguasa kegelapan membuka portal yang akan membawa Arif dan Sari kembali ke dunia mereka. "Pergilah," kata penguasa kegelapan. "Kembalilah ke dunia kalian dan hiduplah dengan anak kalian. Namun ingatlah, kegelapan akan selalu mengintai kalian." Arif dan Sari masuk ke dalam portal tersebut, dan dalam sekejap, mereka menemukan diri mereka kembali di rumah kecil mereka di desa. Mereka merasa sangat lelah dan lemah, namun mereka bersyukur bahwa mereka telah berhasil melewati cobaan yang mengerikan ini. Beberapa bulan kemudian, Sari melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Mereka memberi nama anak itu Bagas, yang berarti kuat dan teguh. Arif dan Sari berusaha untuk melupakan pengalaman mengerikan mereka di alam kegelapan, dan mereka fokus untuk membesarkan Bagas dengan penuh kasih sayang. Namun, meskipun mereka berusaha keras untuk melupakan, bayangan kegelapan itu selalu mengintai mereka. Setiap malam, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan, dan mimpi buruk masih sering menghantui mereka. Arif dan Sari tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari bayangan kegelapan yang telah mereka ikatkan pada diri mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus terus maju dan memberikan yang terbaik untuk anak mereka, Bagas. Mereka berusaha untuk hidup normal, namun di dalam hati mereka, mereka selalu waspada terhadap bayangan yang mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali mengambil apa yang pernah menjadi miliknya. Dan demikianlah, kehidupan mereka menjadi sebuah peringatan akan bahaya dari keinginan yang terlalu besar dan janji-janji kegelapan yang menggoda. Meski mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, harga yang harus mereka bayar adalah ketakutan dan kegelapan yang akan selalu menghantui mereka sepanjang hidup mereka.